Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala fi ramadana al-Qur'ana hudal linnas wa anzalal kitaba ila nabihi liyubayyina lahu linnas. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada kali ini kita akan mengikuti kajian Al-Quran dan Al-Hadis selama 1 semester, di mana Al-Quran Al-Hadis ini merupakan pengembangan ulumul Al-Quran, ulumul Quran, dan ulumul Hadis yang nantinya akan bisa diterapkan di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Dalam kesempatan awal ini, marilah kita awali perkuliahan kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di dalam memperoleh ilmu dan sekaligus mendapat kemudahan di dalam mengikuti perkuliahan selama 1 semester. Ala hadiniyah as-solihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baiklah, kita lanjutkan bahwa mata kuliah Al-Quran Al-Hadis ini merupakan salah satu mata kuliah yang membidangi mata pelajaran tertentu yang harus dikuasai oleh para guru maupun calon guru, terutama di kelas-kelas tingkat rendah atau tingkat bawah. Oleh karena itu, melalui mata kuliah Al-Quran Hadis ini, nanti mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan-keterampilan secara khusus dan secara jelas. Di antaranya adalah mahasiswa akan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, yang terukur di dalam melaksanakan pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran terutama Al-Quran Al-Hadis secara mandiri. Mahasiswa juga diharapkan agar mampu membangun kearifan budaya lokal sebagai nilai unggulan budaya daerah yang merupakan salah satu modal di dalam mengembangkan mata pelajaran Al-Quran Al-Hadis di kelas secara tematik. Dan mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pembelajaran Al-Quran Al-Hadis ini dengan mempertimbangkan sifat karakteristik, sifat khusus, mengembangkan konsep dan pedagogi yang tepat sebagai implementasi
Technological Pedagogy Contents Knowledge atau TPCK. Saudara-saudara sekalian, mata kuliah Al-Quran Al-Hadis ini merupakan salah satu mata kuliah keprodian atau mata kuliah khusus, sehingga harus diikuti oleh setiap mahasiswa program studi PGMI di Fakultas Agama Islam Unwas. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa sebagai calon guru MI dibekali penguasaan materi mata pelajaran Al-Quran Al-Hadis di MI, terutama di kelas rendah. Penguasaan materi yang dimaksud adalah meliputi pengertian Al-Quran Al-Hadis secara global, hafalan surat-surat pendek dalam juz 30, pengetahuan tentang tajwid, hafalan hadis-hadis yang terdapat pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI maupun di SD. Selain itu, kesiapan materi pembelajaran, kesiapan mental bagi mahasiswa juga merupakan tujuan yang tidak dapat dipisahkan dari mata kuliah ini. Oleh karena itu, mata kuliah Al-Quran Al-Hadis ini akan meliputi beberapa tema pokok seperti urgensi mata pelajaran Al-Quran Al-Hadis di MI, mengenai huruf hijaiyah, pengenalan kaidah tajwid, materi Al-Quran kelas 1, materi Al-Quran kelas 2 MI, materi Al-Quran kelas 3, materi Al-Quran kelas 4, kelas 5, dan materi Al-Quran kelas 6. Di samping itu juga mata kuliah ini akan membahas atau mempersiapkan diri tentang materi Al-Quran Al-Hadis di kelas 2 MI, materi hadis kelas 3, materi hadis kelas 4, materi hadis kelas 5, dan materi hadis kelas 6. Untuk materi yang terkait dengan kajian tajwid, hafalan, dan sebagainya tentu berupa ayat-ayat ataupun surat-surat pendek yang terdapat di dalam juz 30 atau ayat-ayat yang bersifat tematik. Di antaranya adalah misalnya tentang idgham, tentang ikhfa, idhar, dan sebagainya. Sebenarnya mata kuliah Al-Quran Al-Hadis ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah PBTI, Bimbingan Tilawah Al-Quran atau Bimbingan Baca Tulis Al-Quran di tingkat dasar. Saudara-saudara sekalian, dalam pertemuan awal ini saudara-saudara perlu tahu bahwa dalam perkuliahan Al-Quran Hadis selama 1 semester ini memiliki beberapa komponen pokok yang perlu diketahui, yaitu presensi atau kehadiran saudara-saudara dikenakan kewajiban untuk hadir atau join, baik melalui daring yang nantinya kita rencanakan dalam semester ini, baik melalui Zoom maupun e-learning ataupun media sosial yang lain. Dan nilai yang harus dicapai nanti adalah, atau bobotnya adalah
10%. Jadi kalau kalian sempurna hadir 100% berarti sudah mendapatkan 10%. Tapi kalau hadirnya hanya 50%, ya 50% diambil lagi berarti tinggal 0,5 atau tinggal berapa kecil nilainya. Kemudian nanti ada nilai tugas harian atau tugas terstruktur yang juga merupakan tugas mandiri maupun tugas kelompok. Itu nanti nilainya adalah 20%. Kemudian UTS atau ujian tengah semester nilainya adalah atau bobotnya adalah 30%. Dan yang terakhir adalah UAS, ujian akhir semester, yang sebagai pelengkap nilainya adalah 40%. Khusus untuk UAS dan UTS meskipun 30% dan 40%, namun apabila salah satunya atau dua-duanya tidak diikuti, maka mengakibatkan mahasiswa tersebut tidak dapat dikeluarkan nilainya atau dianggap tidak sempurna perkuliahannya. Baiklah, perkuliahan perdana kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tentu saudara-saudara akan mendapatkan tugas yang nantinya akan dibagi oleh Komting sesuai dengan tema-tema yang sudah ada di dalam Silabi. Mari kita akhiri pertemuan kita pada kuliah perdana ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.